bahas terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, secara singkat, orang itu mu'alaf itu indal hajat ya. Kalau orang mu'alaf itu membutuhkan zakat itu. Tapi kalau dia tidak butuh ya tidak perlu diberikan zakat. Siapa? Pertama, mu'alaf ini man aslama wa niyatuhu dha'ifatun. Orang yang telah masuk Islam namun niatnya itu lemah. Yang kedua, orang yang syarifun fi qaumih, orang yang mempunyai kemuliaan, kedudukan, pengaruh besar di kalangannya, walaupun dia orang, maka dia berikanlah zakat walaupun dia orang kaya. Ya, mualaf yang kaya, dengan tujuan jika kita berikan zakat kepadanya, anak-anak buahnya sebab dia punya pengaruh bisa masuk Islam. Ketiga, orang muslim yang berperang atau khawatir mani az-zakati, ada yang menghalangi zakatnya. Ya, khawatir, maka imam ini memberikan zakat. Itulah yang kemarin kita jelaskan. Maka kita lanjut. Lil fuqara'i wal masakin, yang pertama orang miskin, fakir, kedua orang miskin, ketiga amil, keempat mu'allaf, wafir riqabi, dan yang kelima adalah apa? Riqab. Riqab ini artinya apa? Mungkin kalau sekarang riqab ini sudah tidak ada kayaknya. Riqab itu adalah budak. Budak. Jadi istilah budak itu banyak di zaman Nabi Muhammad SAW. Budak itu begini pengertiannya. Di zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi ini, manusia itu dijual, Pak, seperti barang. Diutuslah Nabi Muhammad SAW. Secara singkat diutus Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini diutus membawa misi atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah, Nabi Muhammad disuruh memerdekakan budak-budak agar mereka menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Itu misi Nabi Muhammad SAW. Budak itu apa? Budak itu beda dengan pembantu. Budak itu bukan pembantu, bukan karyawan. Contoh, ini sebelum saya bahas riqab dulu, kita mesti apa budak itu? Contoh, di zaman Nabi, katakan si Fulan, itu manusia dijual tuh seperti barang, seperti pakaian. Ada yang harganya 200, 500 ribu jika dirupiahkan, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Nah, ini ketika kita beli, maka si budak ini sepenuhnya menjadi milik kita. Kalau pelacur, budak enggak. Kita bayar pelacur, tapi pelacur punya hak. Karena kalau kita bayar dia, kemudian kita pukuli dia, kita hianati dia, kita hina dia, dia bisa lapor ke polisi. Itu kan menunjukkan dia punya hak. Nah, kalau budak ini setelah kita beli, maka sepenuhnya budak itu menjadi milik kita. Si Fulan beli budak perempuan, dibeli 1 juta. Ketika sudah dibeli, maka si perempuan ini menjadi milik dia seperti barang. Karena sudah menjadi milik kita, maka di si budak ini kita pekerjakan 24 jam, hasilnya itu semua milik majikan. Dia nggak punya hak sepeser pun. Berarti tidak punya gaji. Jangankan gaji sepeser pun dia tidak punya hak. Itu budak. Bahkan kalau di si budak perempuan ini, Pak, bahkan kalau si budak perempuan ini menjadi si budak perempuan ini sudah kita beli, bahkan disetubuhi oleh majikannya pun itu boleh, karena dia barang. Contoh seperti larutan. Ini larutan, kalau saya beli maka menjadi milik saya. Ketika menjadi milik saya minum boleh nggak? Saya berikan kepada orang boleh nggak? Saya buang boleh nggak? Boleh, nggak ada yang mana punya saya. Mau saya minum, mau saya berikan kepada orang, ini milik saya. Lah budak itu seperti barang.
Makanya budak ini sebetulnya kayaknya udah, bukan kayaknya, ini sudah tidak ada sebetulnya. Itu namanya budak. Pokoknya kayak barang. Nah kalau sekarang pembantu karyawan, pelacur katakanlah, apakah mereka itu budak? Tidak. Kenapa mereka tidak dikatakan budak? Sebab mereka punya hak. Karyawan punya hak gaji. Kalau tidak digaji bisa demo. Betul gak? Demo apa itu? Demo tidak dikeluarkan haknya. Jangankan tidak digaji, dikurangi aja demo kan? Betul gak? Pembantu, ya kan, tidak digaji juga punya hak, bisa demo. Jika dipukuli punya hak, bisa lapor. Nah artinya kan dia punya hak gaji, dia punya hak untuk sehat, dia punya hak untuk selamat. Hak keselamatannya, hak kesehatannya itu jika tidak dijaga oleh majikannya, dia bisa lapor kepada pihak yang berwajib. Nah kalau budak enggak, jelas kira-kira. Nah maka budak ini sudah tidak ada, dihapus. Berarti rikob di sini adalah golongan orang yang berhak menerima zakat ada 8. Jika yang rikob, yang budak ini dihilangkan, berarti tinggal 7. Ya kan? Itu. Paham kira-kira Pak? Itu budak. Kecuali kalau budaknya orang Sunda. Itu juga bukan budak yang di sini, bukan. Itu memang orang Sunda kalau nyebut anak kecil budak kan ya. Eta barudak kenaon kan itu, barudak budak. Bukan budak yang di sini, bukan. Paham kira-kira? Nah ini. Nah di dalam, tapi walaupun sudah tidak ada, kita bisa kita jelaskan saja untuk menambah wawasan ilmu. Ya, untuk menambah wawasan ilmu. Kedua, untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad datang ke dunia ini, diutus ke dunia ini bukan hanya mengatur agama, tetapi mengatur sosial, mengatur kebebasan manusia, mengatur kerukunan dalam bertetangga, kerukunan dalam beragama, mengatur negara. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dipikir Nabi Muhammad ngajarin sholat doang. Enggak, Nabi Muhammad komplit di diri Nabi itu. Kalau pengen ibadah baik, contohnya ada di Nabi Muhammad. Kalau pengen jadi suami yang teladan, contohnya ada di Nabi Muhammad. Kalau pengen jadi jenderal yang baik, Nabi Muhammad jenderal, memimpin perang. Ya kan? Kalau menjadi presiden yang baik, mengatur negara, Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul, seorang presiden. Semua ada, udah cukup di Nabi Muhammad, nggak perlu cari-cari yang lain. Nah cuma kita bisa tahu Nabi Muhammad dari mana? Ya kan nggak hidup di zaman Nabi, dari guru. Nah, dari mana tahunya? Ya kan? Makanya nggak bisa orang bener dewek. Duh, mudah-mudahan ya Allah benarkanlah diriku. Udah sama diri bisa biar jadi bener dewek. Lah gila. Nah karena nggak ada orang lahir pinter, nggak ada. Paham kira-kira? Bener itu harus dengan tuntunan agama, tuntunan Al-Quran, tuntunan sunnah, tuntunan ulama. Nah orang ngerti Quran dan hadis ini kan dari guru. Dari mana? Yang ngaji aja belum tentu ngerti, bagaimana yang kagak ngaji? Paham? Jadi kalau orang bener dewek, saya sudah pastikan gila yang ada itu. Paham kira-kira? Nggak bener itu. Nah ini yang ada gitu pengen bener. Kalau apa kata dia dewek mah tanpa ada yang bimbing cuma satu di dunia ini Pak. Apa kata dia? Nggak dibimbing cuma satu, orang gil. Betul nggak? Bener nggak saya ngomong? Lah orang gila apa kata dia? Mau makan ke, mau jalan ke, mau pakai baju, mau nggak pakai baju, betul nggak? Maka saya bilang gila itu orang. Karena yang nggak perlu dibimbing itu cuma orang gila doang, yang lain perlu. Paham? Coba orang gila kita bimbing marah. Nah ini dia mau udah ketahuan gila gitu, dibimbingnya marah. Nah kita romannya belum gila mau gila. Paham kira-kira ini? Nah ini. Jadi rikob. Nah dalam istilah budak itu macam-macam. Ada pengertian budak yang sempurna. Artinya budak sempurna itu sepenuhnya milik majikan. Ya. Yang jadi miliknya apa tuh budak? Yang jadi miliknya itu jiwanya, bukan hatinya. Ada budak muba'ad, ada budak rikob. Nah, di budak itu ada budak, ada budak murni, ada rikob juga budak. Pengertiannya berbeda. Nah, di dalam memberikan budak yang berhak menerima zakat itu, ada budak murni itu 24 jam berarti milik majikannya. Ada budak muba'ad, budak
Mubaat itu separuh dia menjadi budak, separuh waktu dia menjadi orang merdeka. Waktu 24 jam. 12 jam pertama dia milik majikannya, 12 jam kedua dia menjadi orang yang bebas. Nah 12 jam menjadi orang bebas ini berarti kalau cari duitnya buat dia ya, karena jadi itu separuh namanya. Nah ada yang disebut dengan rikob. Nah rikob itu apa? Nah ini yang dibolehkan menerima zakat adalah rikob. Rikob itu juga budak kayak begini Pak, murtad, musyrik, kafir. Iya kan ya? Kafir ya tidak memeluk agama Islam, musyrik ya kafir juga, murtad kafir juga kan? Cuma istilahnya berbeda. Kalau kafir mah dari kecil sampai mati nggak meluk agama Islam. Kalau murtad mah Islam dulu keluar dari agama Islam. Kalau musyrik mah dia menyembah Allah tapi besoknya nyembah Allah, itu musyrik. Tapi semuanya kafir. Kalau malam Jumat dia minta sama pepohonan, malam Jumat dia minta sama kuburan, malam Sabtunya jikiran, malam Sabtunya jikiran, wajib. Besoknya malam Jumat begitu lagi. Nah perbuatan musyriknya tidak ditinggalkan, besoknya ibadah. Ini musyrik gak? Musyrik. Makanya dosa orang musyrik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar malam ini dia minta kuburan, minta sama kuburan, kemudian besoknya dia berbuat baik, itu namanya musyrik. Musyrik itu gak diampuni. Karena musyrik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Berarti kalau menduakan tuh Allah dianggap Tuhan, berhala dianggap Tuhan juga. Allah dia minta ke Allah, tapi di sisi lain dia minta sama kuburan, sama pocong. Itu kan menduakan maknanya. Kalau kafir mah tidak menyembah Allah. Ya, artinya Allah tidak diakui Tuhannya. Itu namanya kafir. Kalau murtad keluar dari agama Islam, musyrik, menduakan Allah, menyekutukan Allah. Berarti Allah dia anggap Tuhan, selain Allah pun dianggap diduain Allah tuh. Ya kan? Allah enggak, kenapa orang musyrik enggak diampuni dosanya? Karena enggak mau, Bu, Allah diduain. Lah ibu ke kalau diduain mah kagak mau. Bu ya. Muarah kita. Cemburu. Lah Tuhan diduain. Terminta sama Allah, terminta sama ini, makanya nggak diampuni itu. Biar dia sekarang nyembah Allah, besoknya nyembah Allah, itu namanya musyrik. Bisa diampuni dosanya kalau kemusyrikannya itu ditinggal. Jadi beda pengertian. Nah rikob itu, tapi intinya sama-sama kafir. Nah rikob itu apa? Rikob itu adalah Al-Habib Zain berkata, ar-rikob rikob atau al-mukatab, bisa dinamakan rikob atau al-mukatab. Kayak kemarin saya bilang zakat fitrah bisa disebut zakat fitri, zakat fitrah, zakat badan. Intinya sama aja. La rikob juga bisa disebut al-mukatab. Wa huwa man katabahu sayyiduhu kitabatan sahihatan fayu'ta minaz zakati liyusa'idahu dzalika fit tahriri minar riqab. Ini kitab Taqrir Asy-Syadidah karya Habib Zain. Al-Habib Zain mengatakan, siapa rikob itu? Rikob itu adalah man katabahu sayyiduhu kitabatan sahihatan fayu'ta minaz zakati. Rikob adalah budak yang mempunyai perjanjian sayyiduhu sahihatan kepada majikannya. Budak yang mempunyai perjanjian kepada majikannya bahwa dirinya akan dibebaskan dengan jalur menebus dirinya. Contoh, jadi budak di sini adalah budak yang mempunyai perjanjian kepada majikannya. Majikannya ngomong sama budaknya. Katakan budaknya namanya Fulan. Fulan, dulu kamu saya beli 1 juta. Kamu bisa saya bebaskan menjadi orang yang merdeka dengan syarat kamu mengembalikan uang saya. Paham gak? Kamu kalau pengen bebas, kembalikan uang saya yang 1 juta. Tadi kan 24 jam ini kan dia tidak bisa cari uang, Pak, karena statusnya budak. Tadi saya bilang kalau budak 24 jam dia bekerja, semuanya milik majik. Artinya dia kan tidak punya uang karena tidak punya hak. Nah sebab Islam itu mengajarkan, menganjurkan, memerintahkan. Islam itu menjunjung tinggi kebebasan manusia.
Maka jika kita menemukan budak yang punya perjanjian, bisa dia bebas dengan jalur dia menebus dirinya, membayar 1 juta. Ketika ada pembagian zakat, sebab dia tidak punya uang, maka budak tersebut berikanlah zakat. Untuk apa zakat itu? Untuk dia jual, untuk menebus dirinya kepada majik. Paham kira-kira? Jelas nggak? Maka zakat itu diberikan tujuan tadi itu, biar dia bebas dirinya. Karena Islam itu menganjurkan kebebasan. Karena orang Arab itu Pak, kalau udah janji, iya. Kalau udah merugul, keras kepala. Tapi kalau bener-bener, kalau keras kepalanya, udah merugul banget. Makanya Nabi Muhammad SAW diturunin di Arab. Kalau orang Jawa makan masih ada sopan santunnya, orang Indonesia mah. Coba dia mang ya di Arab mah. Sumbayang gitu mah. Kita sujud kita pengen dilangkain. Nah ini, lihat. Jadi Nabi Muhammad tuh, jadi dia punya, kata majikannya, pulang dulu kamu saya beli 1 juta. Kamu bisa saya bebaskan kalau kamu bisa menebus dirimu. Nah, sebab dia nggak punya duit, pas pembagian zakat, maka berikanlah dia zakat untuk menebus dirinya. Karena Islam menganjurkan kebebasan manusia kemana. Jadi bukan ditekan. Orang yang berpikir wah perempuan itu tidak bebas seperti agama yang lain, harus pakai jilbab. Justru itu bukan nggak bebas, justru Islam itu menjaga marwah wibawa perempuan. Ya, menjaga wibawa perempuan. Tujuannya itu sebetulnya. Nah ini, itulah yang disebut budak. Jadi berikan dia. Ini kalau ada, rasa-rasanya budak kagak ada. Karena kalau sekarang tidak disebut budak. Yang kedua, paham kira-kira Pak ya? Kalau tidak ada, berarti ayat ini nasakh Pak. Mana buktinya Pak? Kalau tidak percaya bahwa iya dulu budak itu kalau kita beli, walaupun belum kita nikahin, saya beli budak namanya Zainab lah namanya. Saya beli nih, namanya Zainab, cantik, harganya 5 juta. Berarti kan tergantung harga. Harga semakin tinggi, berarti kualitasnya semakin bagus kan? Ya nggak mungkin hargain 200.000 sama 1 juta sama. Ini kalau budak masih ada di zaman sekarang dan Islam membolehkan, waduh enak banget yang punya duit ini. Bener nggak? Ya, kenapa? Karena masih halal, pada saat itu masih halal. Kenapa masih halal? Dosa nggak dosa. Karena Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur. Nggak sekaligus sholat, zakat, puasa, enggak. Minum-minuman kayak awalnya mah nggak diharamin dulu. Ya kan? Lama-lama ketika Nabi Muhammad sahabat pada mabuk, beriman kepada Nabi, mabuk Pak, orang belum diharamin, nanya kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana hukumnya mabuk ini, khamr ini? Nabi cuma menjawab, di dalam khamr itu ada manfaatnya, ada madorotnya, tetapi madorotnya lebih bahaya. Nah ini kan tidak menunjukkan hukum haram. Makanya habis sembahyang sahabat minum-minum. Nah karena belum haram. Pas giliran ada kejadian sahabat aja lagi mabuk jadi imam. Pernah cerita itu? Jadi imam, pas jadi imam namanya mabuk ya kan, bacanya kuliah kagak sampai-sampai. Kagak sampai sakit lakum dinukum mulai, wah ini bahaya, langsung paten, haram hukumnya. Nah kalau sekarang udah paten hukumnya haram. Ya, itu mah dulu. Paham kira-kira? Itu mah dulu berangsur-angsur. Kenapa? Karena itu Quran turunnya berangsur-angsur. Nah itu Pak, budak kita beli menjadi milik kita. Setelah menjadi milik kita, maka kita setubuhi dia pun itu boleh hukumnya dan halal pada saat itu. Dan halal. Tapi dulu ya, kalau sekarang sudah tidak ada dan menjadi haram. Mana buktinya? Allah sendiri yang ngomong di Quran. Coba Bapak buka di dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa itu Pak, surat, ya Allah, dulu. Ya, surat An-Nisa ayat 3 sampai 4. Surat An-Nisa. Ini bukti bahwa kalau budak kita beli itu kita apain baik, bahkan kita setubuhin halal. Tapi itu dulu zaman Nabi Muhammad. Surat An-Nisa itu saya yakin bapak-bapak hafal nih. Cuma bapak biasanya hafalin cuma separuh. Ya, kesononya nggak hafal. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh saja. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa
waruba. Bukan hafal, lu yakin saya hafal itu? Ya, Allah bilang nih, kalau awal itu wa in khiftum alla tuksitu fil yatama, jika kamu takut tidak dapat berbuat adil dengan yatim, maka fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ini saya buktikan bahwa budak itu halal. Tapi dulu, ini kan firman Allah, Allah yang ngomong, betul nggak? Kan surat An-Nisa ini. Allah bilang di Quran, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i." Nikahilah perempuan yang kamu senangi, masna 2, wasulasa atau 3, waruba 4. Jadi 2, 3, 4. Diterusin, Pak. Fa in khiftum jika kamu takut Allah takdiru tidak berbuat adil, tidak bisa berbuat adil, fawahidah, cukup 1. Jadi dia mah dihafal ini sampai rubah doang. Tuh neng, kawin ini kudu 2, kudu 3, kudu 4, 1 maka agak. Lah orang gak diterusin ayatnya. Kan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Lihat ayat ini. Bagaimana ngartinya itu, Pak? Ambilin ya. Ambil kagak. Kalau diartikan, pangkihu nikailah perempuan yang kamu cinta, senangi, masna berapa? Wasulasa. Ini diartiinnya 2, wasulasa dan 3 gitu. Bagaimana ngartiinnya? 2 atau 3 atau 4. Jadi waw di situ bimaknal ikhtiar. Nikahi perempuan 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu tidak takut, fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka fawahidah, maka cukup 1. Jadi kalau nggak sanggup cukup 1. Terus bagaimana? Diterusin lagi ayatnya. Ini ayat bahwa budak itu halal. Nikah itu kalau dinikahkan 2, 3, 4. Kalau kita nikahi perempuan di zaman Nabi, turun ayat ini, ya kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1. Maksudnya berbuat adil dalam segi apa? Dalam segi nafkah. Sebab kalau sudah dinikahi perempuan 2, 3 atau 4, maka si suami ini mempunyai kewajiban memberikan nafkah. Betul nggak? Karena udah jadi istrinya, wajib memberikan makan, memberikan pakaian, wajib semua-muanya. Ya kan? Kalau sudah dinikahin, wajib menjaganya. Nah kata Allah, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1 aja. Terusnya ada yang bilang, kalau sahabat Nabi, tapi saya kepengen punya istrinya lebih dari 1. Ya silakan kalau kamu mampu. Saya kagak mampu. Pengen punya bini 2, 3, 4 tapi nggak mampu. Tapi pengen. Diterusin ayatnya. Au ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Terusannya tuh. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kan gitu satu ayat itu. Bagaimana kalau kita pengen punya istrinya tetap 1? Kalau pengen 2, pengen 3, dia nggak mampu dan mengukur kemampuannya. Nah, jangan. Kalau nggak mampu maka kata Allah cukup 1. Tapi dia kepengen punya lebih dari 1. Maka Allah melanjutkan ayatnya, "Au ma malakat aymanukum." Daripada kamu punya bini 2, punya bini 3, punya bini 4 dan kamu tidak mampu, maka atau lebih baik malakat aimanukum, lebih baik kamu itu bersetubuh dengan budak yang kamu miliki. Dzalika adna alla ta'ulu, sebab kalau kamu bersetubuh dengan budak, dzalika adna itu lebih dekat, alla ta'ulu, kamu tidak berbuat aniaya, kamu tidak berbuat zolim. Kenapa? Karena kalau statusnya budak yang disetubui, dia bukan istri. Kalau bukan istri, berarti tidak wajib memberikan nafkah, tidak wajib adil, tidak wajib memberikan pakaian. Tapi kalau istri, kan jadi wajib hukumnya. Paham kira-kira? Paham nggak Pak? Tuh. Jadi kalau
Dia pengen, kalau nggak mampu kan kata Allah satu, tapi dia pengen punya bini 2, 3, tapi ngaku saya tidak mampu. Au ma malakat aimanukum, atau budak yang kamu miliki. Dzalika adna, yang demikian itu artinya kalau kamu bersetubuh dengan budak, adna itu lebih dekat kamu Allah ta'ulu, tidak berbuat aniaya, tidak berbuat zalim. Kenapa? Sebab dia statusnya budak. Kalau budak, kamu tidak wajib memberikan nafkahnya sama dengan istrimu, sebab budak. Paham kira-kira? Itu dulu. Nah kalau sekarang mah enak banget. Pertanyaannya, apakah kalimat auma malakat aimanukum masih berlaku pada saat ini? Apa? Masih berlaku enggak? Kita pengen punya bini 2 tapi kagak mampu. Udah gak kita nikahin budak. Ada enggak budak zaman sekarang? Terus ayat ini auma malakat masih berlaku enggak? Masih berlaku enggak ayat ini hukumnya? Tidak berlaku. Tidak berlaku. Saya ulangi, auma malakat aimanukum, ayat ini ayat Allah. Hukumnya tadi kalau kamu tidak mampu, udah kamu budak saja. Dzalika adna alla ta'ulu, sebab kalau kamu bersetubuh dengan budak yang kamu miliki, dzalika adna, itu lebih dekat kamu alla ta'ulu, tidak berbuat adil. Sedangkan budak zaman sekarang sudah tidak ada. Berarti karena budak itu tidak ada, maka hukum bersetubuh kepada budak sudah tidak ada. Berarti ayat ini hukumnya sudah tidak berlaku. Yang menikahi, yang menyetubuhi budak. Kalau yang di atas mah menikahi perempuan 2, 3, 4, kalau takut 1, berlaku nggak hukumnya? Itu masih berlaku. Masih berlaku, Bu. Ibu tegang omongannya. Ya, masih berlaku kalau yang Bu punya bini 1, 2, 3, 4, tapi catatannya kalau bisa adil. Nah, yang keduanya terusannya, kalau takut kamu tidak berbuat adil, 2, 3, 4 karena nggak mampu, udah setubuh sama budak. Nah, mensetui budak ini hukumnya sudah tidak berlaku. Meskipun kok hukumnya nggak berlaku, ini kan Al-Quran, gitu kan ya? Kok hukumnya nggak berlaku, ini kan Al-Quran. Iya betul, ini Al-Quran. Ini Pak yang disebut dalam ilmu usul fikih. Dengar, makanya ngaji itu harus terus. Di dalam agama itu ada ilmu fikih, ada usul fikih, ada kaidah fikih. Nah ini kan kudu ngebahas itu. Jangan kita berpikir sesat itu ngaji. Ngapa? Itu si Ibnu ngomong ayat, atau kamu menikahi bersetubuh dengan budak yang kamu miliki. Masa hukum Al-Quran yang itu kagak laku? Sudah tidak berlaku? Itu kan hukum Allah. Ini kan geblek Ustaz begitu ngomong. Orang kagak ngaji, sorbannya doang digedein. Paham? Nah itu Pak, dalam istilah ilmu usul fikih, di dalam kitab usul fikih itu begini Pak, ada di Quran itu disebut naskhul, yakni naskhul hukmi dunar rosmi. Ada naskhul hukmi dunar rosmi, ada naskhul rosmi dunal hukmi. Di dalam Al-Quran itu Pak, ada ayat-ayat nasul hukmi, hukumnya dinasakh. Ada ayatul mansukhah, ada ayatul nasikhah, ada ayatul mujammalah, ada ayatul mubayyanah, ada ayatul sirrah, ada ayatul muhakkamah. Itu banyak di Quran itu. Tahu nggak? Tahu kagak itu? Itu di luar tajwid itu. Kalau baca Quran, pertama tajwidnya kudu benar. Kedua makhrajnya, ketiga memahami isinya. Isi Quran ada ayatul mutasyabbihah, ada ayatul mansukhah, ada ayatul nasikhah, ada ayatul muhakkamah, ada ayatul sirrah, ada ayatul uluhiyah. Banyak ngaji Pak. Dan yang tahu itu siapa? Orang yang belajar, yang merasa dirinya bodoh. Yang kagak belajar merasa pinter baik, merasa bener baik. Kenapa? Bagaimana dia merasakan nikmatnya ilmu orang yang ingin belajar? Makanya merasa bisa baik. Jajal dah, baca sama yang bisa mah, acak-acakan. Ya, makanya saya bilang bener dewek hancur. Karena orang yang bener dewek cuma satu di dunia ini, orang gila itu orang. Iya ya. Mana buktinya? Ada naskhur hukmi. Ini buktinya nih. Rikob budak itu tidak ada. Rikob berarti sudah tidak ada zakat. Dulu rikob boleh kalau kamu tidak takut tidak adil, maka Allah ngomong auma malakat aimanukum dzalika adna alla ta'ulu. Maka lebih baik kamu bersetubuh dengan budak yang demikian itu kamu tidak berbuat aniaya.
Ayat ini Pak disebut naskhul hukmi dunar rosmi. Itu usul fikih. Apa naskhul hukmi dunar rosmi itu? Naskhul hukmi, hukumnya dihapus. Arti hukumnya dihapus bahwa kita bersetemu dengan budak sudah tidak berlaku, berarti kan dihapus. Paham nggak? Hukumnya naskhul hukmi, hukumnya dihapus. Udah nggak berlaku hukumnya. Duna rosmi, tulisannya tidak dihapus. Artinya tulisannya tetap itu Al-Qur'an. Ama malakat aimanukum, itu tulisan Al-Qur'an bukan? Sebab itu tulisannya tetap Al-Qur'an, berarti kalau kita membacanya dapat pahala. Satu huruf Al-Qur'an berapa pahalanya? 10. Kita baca au ma malakat aimanukum dzalika adna alla ta'ulu. Berapa huruf tuh? Satu huruf Al-Quran diberikan 10 pahala. Dapat gak kita pahala membaca ma malakat aimanukum? Dapat pahala. Kenapa? Karena itu tulisannya Al-Quran. Hukumnya bagaimana? Kalau hukumnya tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Sebab ayat ini, budak ini sudah tidak ada. Jadi hukumnya yang dihapus, tulisannya tidak dihapus. Itu namanya naskhur rasmi dunal hukmi. Paham? Paham nggak? Begitu Pak. Jelas kira-kira Pak? Itu hukum namanya. Jadi jangan ngedalil nggak paham. Ini kan Quran. Lo kudu paham. Contoh lagi. Kita kembali ke atasnya lagi. Nikah berapa paling banyak? Nikah 2, masna, terus wasulasa 3, waruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut cukup 1. Berarti paling banyak berapa? Berapa paling banyak? 4. Lebih dari 4 boleh nggak? Nggak boleh. Lebih dari 4 boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah yang membatasi langsung 4 tuh Pak. Orang bininya kalau 5, 6, 7 nggak boleh. Tapi saya lihat ada kiai bininya 6 sampai 7, tetap nggak boleh. Ini nyebrang dari Al-Quran. Lo orang Quran yang ngomong. Ini kan Quran. Dan ayat ini masih ayat Al-Quran. Hukumnya tetap berlaku sampai kapan? Sampai kiamat. Ayat tulisannya Al-Qur'an, hukumnya masih berlaku nggak? Masih sampai kiamat. Yang bawah tuh yang budak, yang tidak berlaku tuh yang budak, bukan yang rubah. Kedengaran kira-kira ini? Nah, kecuali sebelum ayat ini turun. Sebelum ayat ini kan Quran turunnya berangsur-angsur kan. Nah, sebelum ayat ini turun, Allah membatasi bininya itu yang paling banyak 4. Itu sahabat bininya apa banyak. Ada yang punya bini 6, ada yang punya bini 9, ada yang punya bini 15. Boleh nggak pada saat itu? Boleh, sebab ayatnya belum turun. Pas ayat ini turun, ada sahabat Gilan namanya. Ini di hadis sahih. Ada sahabat namanya Gilan, dia punya bini 8. Halal nggak? Halal, sebab dia punya istri 8. Ini ayatnya belum turun, berarti kan belum dibatasi oleh Islam. Punya bini 8. Pas punya bini 8 turun ayat ini, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa ruba. Batasannya 4. Itu sahabat Gilan dipanggil sama Nabi, Pak. Dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, dan semua sahabat yang punya istri lebih dari 4 semua dipanggil. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, mulai saat ini, mulai detik ini, Allah telah menurunkan aku Al-Quran bahwasanya silakan nikahi perempuan itu 2, 3, 4. Kalau kamu kalau tidak takut adil cukup 1. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki istri lebih dari 4, gitu kan? Yang memiliki sahabat Gilan istrinya 8. Bagaimana kami yang sudah punya istri lebih dari 4? Di antara sahabat Gilan, saya punya istri 8. Maka Nabi Muhammad menjawab, kamu punya istri 8, maka ceraikan 4, sisakan 4. Disuruh nyeraiin. Pas ayat ini turun mah, ceraikan 4, sisakan 4. Loh, kalau begitu kasihan banget kok. Ini bukan masalah kasihan. Kenapa? Karena hukum Allah di atas kasihan, hukum Allah di atas perasaan. Kalau Allahnya batasi, buang perasaan itu. Tinggi mana perasaan dengan hukum Allah? Jawab. Tinggi mana hukum perasaan kita dengan hukum Allah? Tinggian hukum Allah. Meskipun secara perasaannya kasihan kan diceraikan kan, tapi Allah yang ngomong begitu, ya mau kagak mau diceraikan karena hukum Allah di atas segala-galanya. Kelak, jelas ini. Disuruh tuh diceraiin. Paham kira-kira? 4.
batasnya tuh. Nggak boleh lebih dari 4. Di mana itu saya dapat keterangannya? Saya dapat semua madhab 4, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, semua sepakat lebih dari 4 nggak boleh. Sepakat semuanya. Dan saya menemukan pendapat yang membolehkan lebih dari 4 itu adalah kaum Khawarij, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kitabnya saya punya kitabnya. Bahkan masalah ini udah saya diskusikan di puluhan kiai di MUI, ya, sudah diskusikan. Ternyata ada orang yang mengatakan boleh ketika kita tuntut dalilnya nggak punya dalil. Jawabannya cuma satu, ini ilmu khusus. Wah, jadi ilmu khusus boleh lebih dari 4. Ya kalau memang ada ilmu khusus silakan, kitabnya apa, dalilnya bagaimana, paham? Harus jelas. Ternyata nggak bisa nunjukin. Ya, kecuali pendapat Khawarij saya tahu itu membolehkan. Paham kira-kira? Jangan Pak, hukum kalau 4 imam ini sepakat tidak boleh, maka wajib mengikuti. Kecuali kalau Imam Syafi'i, kecuali kalau ada imam yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak, yang satu mengatakan tidak boleh, yang satu mengatakan boleh. Boleh ikutin salah satunya. Orang ini 4 sepakat kok. Jelas kira-kira? Nggak boleh. Atau kecuali Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Ahmad bin Hanbal, mereka sepakat tidak boleh. Beliau lah yang mengatakan, bukan saya. Jadi kalau memarah jangan nama saya. Di mana? Silakan baca dalam kitab Masailun Nikah. Silakan baca di dalam kitab-kitab nikah. Jelas ada di situ keterangannya. Tapi kalau Bapak mau lihat kitabnya, ente siap orang saya punya kitabnya. Ya, saya kalau bicara nggak ada kitabnya nggak berani. Ya, tapi ketika saya tanya antum, tunjukkan kitabnya, jangan saya doang. Paham kira-kira? Kalau saya siap, paham? Ya, tapi ketika antum saya tanya, mana referensinya? Nah, itu 4 tidak boh, lebih dari 4 tidak boh. Sepakat ulama itu. Kecuali yang boleh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Nabi khusus, sahabat, tabi'in, umat 4. Kecuali Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad lebih dari 4 boleh. Kenapa? Itu khusus untuk Nabi. Ente kan bukan Nabi. Ya, sahabat aja disuruh misahin, ya kan? Sahabat aja disuruh menceraikan. Masalah perasaan tinggal hukum Allah di atas segala-galanya. Paham kira-kira? Jadi riqab budak boleh diberikan zakat. Kira-kira zakat sekarang budak ada apa enggak? Nah, berarti budak ini dihapus. Ini kan Quran. Ya, ayatnya Al-Quran, tapi hukumnya dalam budak sudah tidak berlaku. Sebab tidak ada. Seperti Allah berfirman dalam surat An-Nisa, perempuan nikah lebih dari 4. Kalau maksa kepengen punya bini lebih, kan kalau nikah itu tujuannya satu, al-waqtu. Betul nggak? Lah orang nikah kan tujuannya bersetubuh kan? Betul nggak? Nah kalau nikah tidak bersetubuh, lah nggak nikah namanya. Bahkan orang kalau nikah dengan perempuan, syarat kata si perempuan, "Neng, bang, abang silakan nikahin saya." Syaratnya satu bang, apa? Kalau udah nikahin saya, abang tidak boleh bersetubuh dengan saya. Nggak sah akadnya. Itu namanya nikah fasid, nikah yang rusak. Begitu kan? Berarti kan kalau pengen punya istri lebih dari 2, 3, 4, berarti pengen bersetubuh, dianya kagak mampu. Makanya Allah turunkan au ma malakat aimanukum dzalika adna alla ta'ulu. Lebih baik kamu budak yang kamu miliki saja kamu setubuhi, itu lebih dekat, kamu tidak berbuat aniaya. Kenapa? Karena kalau dengan budak tidak ada kewajiban nafkah, tidak ada kewajiban adil, tapi kalau 2, 3 ada kewajiban adil. Jelas? Namun ayat ini disebut nashul hukmi dunar. Ini pengalaman Pak. Ya, ini sebatas pengalaman bahwa Quran, ilmu Allah itu luas. Ya, artinya tetap ayat ini adalah ayat Al-Quran. Jika kita membacanya mendapatkan pahala, tapi hukumnya tidak berlaku. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Ada nggak yang lain? Ada. Dulu orang sholat ngadep kiblat. Dulu orang sholat itu menghadap Palestina kan? Setahun lebih. Akhirnya Allah turunkan ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawalli wujuhakum syatrah.
Dan ketika ayat itu turun, dulu nih Nabi Muhammad sembayangnya dengan sahabat ngadep Palestina, bukan ngadep Mekah, bukan ngadep Ka'bah. Setahun lebih itu. Pas Nabi Muhammad sholat, turun ayat itu, Muhammad, wa haitsuma kuntum fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai saat ini palingkanlah wajahmu ke Ka'bahnya, palingkanlah wajahmu ketika sholat menghadap Ka'bah yang ada di Mekah. Kan kalau Masjid Aqsa di Palestina, Mekah di Saudi, beda negara. Kemudian kita pegang ayat yang satu, apa? Ayat yang mengatakan kiblatnya orang Islam di Masjidil Aqsa. Jadi sembahyang ngadep Masjidil Aqsa baik, kagak ngadep Ka'bah. Boleh nggak? Kenapa? Karena sudah diganti kepada kepada Ka'bah. Makanya orang Yahudi salah. Benar dulu mah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya kan, Nabi Muhammad ngadep ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Tapi setelah ayat ini turun disuruh ke Mekah, maka hajinya ke Mekah, bukan ke Palestina. Dia makan tetap di sono, di Palestina kan, di tembok ratapan, ya kan? Nah itu makanya salah. Tuh dua. Terus mana dalil Qur'annya bahwa ada ayat yang dihapus, bahkan ada yang diganti, bahkan ada yang di surat Al-Baqarah Allah bilang, ini bukti bahwa hukumnya dihapus, tulisannya enggak. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin." Sallallahu Nabi Muhammad. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Itu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah cuma saya lupa ayatnya berapa, tapi itu surat Al-Baqarah. Allah ngomong di Quran, ma nansakh min ayatin. Ayat nansakh yang kami hilangkan hukumnya, berarti bukan tulisannya yang kami hilangkan hukum. Ini yang dihilangkan hukumnya apa tulisannya? Hukum ayatnya kan masih ada. Ayat yang kami hilangkan hukumnya, au nunsiha, atau kami batalkan hukumnya, na'ti bi khairin minha. Tujuan Allah itu apa? Ini Allah sendiri ngomong, na'ti bi khairin minha, kami mendatangkan kepada kamu yang lebih baik. Kenapa Allah ganti? Pergantiannya itu yang lebih baik. Au misliha, atau yang menggantikan ayat tersebut, hukum tersebut ini sepadan. Jadi yang menggantikan itu harus lebih baik atau sepadan. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apa kamu tidak berpikir annallaha ala kulli syai'in qadir? Sesungguhnya Allah ala kulli syai' qadir, atas setiap sesuatu Allah mampu, Allah kuasa. Artinya jangan berpikir ini kan ayat Allah, Allah mampu segalanya. Paham? Sekarang saya buktiin. Allah ganti hukum ini, diganti hukumnya atau dihapus hukumnya karena memberikan yang terbaik buat kita. Sekarang jawab yang jujur. Dulu orang sembahyang ngadep mana? Kiblatnya mana? Palestina Masjid Aqsa. Kemudian pada saat itu Palestina belum gawat, belum darurat pada zaman Nabi, tidak sedarurat sekarang. Karena Palestina masih di bawah naungan orang Islam, ya kan? Setahun lebih Allah pindahkan Ka'bah kiblatnya orang Islam ke Saudi, ke Mekah. Coba Pak, kalau Allah tidak pindahkan kiblatnya orang Islam itu ke Mekah, tetap di Palestina, ente haji dibomin terus sama Yahudi. Betul nggak? Berarti kan kalau kiblatnya nggak pindah, berarti kita hajinya kemana? Sudah ke Palestina? Gawat nggak? Perang terus sama Israel, sama Amerika. Nah berarti kan alam ta'lam, apa kamu nggak tahu? Allah, karena Allah tahu dipindahin, karena Masjid Aqsa ini Allah yang menciptakan, Allah yang mensucikan, dan dia akan menjadi rebutan tiga agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Maka sampai sekarang orang kalau kagak dipindahin sama Allah itu, waduh bahaya, ya kan? Makanya Allah tahu. Makanya hukum yang Allah berikan itu untuk membuat kita mudah, bukan buat kita persulit. Kenapa kita merasa berat melakukan hukum Allah? Bukan hukum Allah yang berat, hati entenya kagak menerima. Coba kalau dipikir, apa beratnya? Sholat paling 10 menit. Kongko berjam-jam gak berat. Betul? Apa susahnya yang ngaji? 1 jam. Ya, tapi
Masya Allah, kongkow mengelak bisa 5 jam 6 jam. Yang ngeberatin kita. Allah mah yang mudah-mudah, hati kita yang berat itu. Jelas kan? Paham kira-kira Pak ya? Jadi yang kelima ini al-mukattab, riqab adalah budak. Ya, tetapi budak di sini sudah dihapus. Itu yang disebut dengan nashul hukmi dunar rasmi. Hukumnya dihapus karena tidak ada, tapi tulisannya tetap Al-Qur'an. Itu ayat Quran, Pak. Ada naso, mansu, amar, nahi, majaz terbagi menjadi 4. Ada nakas, isti'arah, ziyadah, nakal. Kemudian ada hukum syar'i wad'i, ada hukum syar'i, ada hukum urfiyah. Banyaklah kalau dibahas. Jelas kira-kira ini ya. Nah, itu yang kelima. Maka selesailah yang kelima ini. Jadi pembantu itu bukan budak. Ya, karena dia punya hak. Ya, hak untuk digaji, hak untuk ibadah. Ya kan? Hak ibadah. Coba kalau ada PT melarang umat Islam sholat Jumat, di demo nggak? Di demo. Berarti kan punya hak, berarti merdeka. Kalau punya hak itu berarti merdeka. Istri itu merdeka, bukan milik kita. Suami orang merdeka, bukan milik istri. Karena kalau istri milik kita, kita pukul dia kagak dosa. Kita nggak kasih makan dia nggak dosa. Sebab istri itu bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Istri titipan. Sebab dia milik Allah, maka dijaga. Kalau bapak nyakitin istri sama nyakitin Allah, maka nggak boleh. Paham? Kan dia titipan Allah. Anak titipan kan? Titipan Allah juga. Maka disuruh ngedidik tuh. Nah, kita jadi orang merdeka semuanya. Beda dengan budak. Jadi ayat ini disebut istilah usul fikih nasul hukmi dunar rasmi. Nasul hukmi, hukumnya telah dihapus, tidak berlaku. Dunar rasmi, tulisannya tetap ada, artinya tetap Al-Qur'an. Kemudian keenam, al-gharim, orang yang hutang. Orang yang hutang adalah orang yang berhak menerima zakat. Siapa orang hutang di sini? Insya Allah minggu depan saya akan bahas. Yang pasti hutang di sini bukan hutang-hutang pribadi. Saya juga mustahik zakat. Kenapa? Ono belum bayar sama Bang Emok. Nah, bukan hutang-hutang seperti itu. Hutang seperti apa? Insya Allah minggu depan. Silakan yang mau tanya. Ya Rob. Enggak Pak, ya matanya. Ibu ada pertanyaan, Bu? Ngipas baik. Gerah ya? Sama Bu, gerah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita